Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tessa. Saya dari mahasiswa semester 1 dari Prodi D3 Radiologi Universitas Aisyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan jenis komunikasi terapeutik. Yang pertama, mendengarkan dengan penuh perhatian atau listening. Pada poinnya, pandang klien ketika sedang bicara. Anggap saja ini pasiennya. Ketika pasien berbicara, kita harus memandangi klien saat dia bicara. Terus kedua, pertahankan kontak mata yang memancarkan keinginan untuk mendengarkan. Kita harus mempertahankan kontak mata kita terhadap pasien. Misalnya pasien sedang berbicara, kita harus memandang kontak mata kita sama dia. Pada poin yang ketiga, hindarkan gerakan yang tidak perlu. Terus keempat, anggukkan kepala jika klien membicarakan hal penting. Pada poin ketiga, hindarkan gerakan yang tidak perlu. Poin keempat, anggukkan kepala jika klien membicarakan hal penting atau memerlukan umpan balik. Kita harus anggap ini pasiennya. Saat pasien sedang bicara, kita harus menganggukkan kepala jika kliennya membicarakan yang penting. Terus yang kelima, condokkan tubuh ke arah lawan bicara, seperti iya bu. Yang kedua, menunjukkan penerimaan atau accepting. Kita cukup memberikan yang kedua, menunjukkan penerimaan atau accepting. Kita cukup mendengar tanpa memutuskan saat pasien sedang berbicara. Yang ketiga, menyiapkan pertanyaan yang berkaitan dengan pasien. Yang ketiga, menyiapkan pertanyaan yang berkaitan. Seperti kita menanyakan ke pasien, asal daerah ibu dari mana? Daerah ibu seperti apa? Sambil menyiapkan barang-barang untuk pasien. Jenis yang keempat, mengulang atau restarting atau repeating. Saat pasien mengucapkan keluhan pasien, misalnya saya tidak nafsu makan sehingga saya belum makan. Terus kemudian kita harus bilang ibu mengalami gangguan untuk makan. Yang kelima, klarifikasi atau clarification. Contohnya, mohon dapat dijelaskan kembali bagaimana riwayat penyakit ibu. Yang keenam, memfokuskan atau focusing. Contohnya pasien berkata, ya beginilah nasib wanita yang teraniaya seperti saya, tapi saya pikir untuk apa saya pikirkan sakit ini. Kemudian kita menjawab, coba ceritakan bagaimana perasaan ibu setelah mengalami sakit seperti ini. Yang ketujuh, merefleksikan atau reflecting atau feedback. Contoh, ibu tampak sedih. Apakah ibu merasa tidak nyaman apabila ibu diperiksa ronsen? Yang kedelapan, identifikasi tema atau theme identification. Contohnya, saya paham terhadap masalah ibu. Ibu merasa bahwa anak-anak, dewasa, dan semua telah meninggalkan ibu sendirian di rumah. Terkait masalah ini, apa rencana yang akan ibu lakukan untuk mengatasi masalah? Yang kesembilan, memberikan penghargaan atau reward. Contohnya, saya perhatikan ibu sudah lebih segar dan sehat. Selamat ya bu, semoga ibu dapat segera sembuh. Yang ke-10, memberi kesempatan kepada klien untuk memulai pembicaraan. Contohnya, adakah sesuatu yang ingin ibu bicarakan? Mungkin hanya ini yang dapat saya praktekkan. Apabila ada kurang, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.